A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad Musa bala yaitu pihak ya. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan beberapa mukjizat itu yang amat nyata. Wa ala alihi wa sahbihi ya wa tabi'in lahum karim ma karimata, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan yang mengikut bagi mereka itu dengan beberapa amal yang soleh-soleh. Wa ba'du palama kanas sunatal alifah wasa tibni wa tibni wasalasatin minal mu'jizatil nabil alaihi wa afdalu wassalatu wassalam. Dan kemudian dari itu maka terkala adalah pada tahun 1232 daripada hijrah Nabi, atasnya itu yang terlebih abdal selawat dan salam. Haza kalbil fatiri ya kalau kasar telah bergerak-gerak hatiku, kata pengarangnya, yang lumpuh dan akalku yang pendek. Inna jami'al kalamu ulama mutaqiqin fil usuluddin wa aitikadil ahli tauhid, bahwa aku hendak menghimpunkan beberapa kalam ulama yang muhakikin pada bicara ilmu usuluddin dan akaid ahli tauhid. Waskuru dari raha wa tarka sadaqahi sarkiha targhiba mutalab, dan aku sebutkan permata lu'lu'nya dan aku tinggalkanlah sedapnya, yakni kulitnya yang keadaannya mengkaramkan bagi orang yang menuntut. Matarjimah bilisani Jawi fi yafhimuhu min la yariful kalamul aribi, lagi keadaannya menerjemahkan dalam bahasa Jawi supaya dipahamakan dia oleh orang yang tiada mengetahui bahasa Arab. Begitulah ulama yang mau pikirkan kita ya. Orang ini, para ulama kita ini yang belajar di Mekah sana, maka muncullah kitab Jawi ini. Kalau Arab ini nggak semua nanti orang tahu nih. Berpikir ulama-ulama kita itu biar buat kita kitab Jawi, karena nanti banyak orang nggak tahu, ya kan? Buat kitab Jawi pun banyak juga orang nggak tahu ya. Nggak bisa Arab aja, kita udah belajar di Arab udah enak lah memang ya. Yang nggak tahu macam mana, dipikirkan untuk kita ini. Orang itu mengikut macam-macam tingkah laku Rasulullah. Kalau kita kenang, dia bisa dalam rangka maulid juga Nabi ya. Tapi banyak kadang-kadang orang nggak menceritakan isi maulid Nabi itu. Satu ketika Rasulullah pulang dari Baki Jarrah, kubur ya. Baki itu tempat para suhada ya, kubur para suhada, istri Nabi, perang Uhud situ. Nangis Nabi. Jadi sahabat yang ikut, ya Rasulullah, kenapa? Rindunya aku, kata Nabi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kan ada kami yang hidup deh. Apa kau nggak rindu sama kami ini? Cuma kan ada kami ini. Kau rindu sama yang dah meninggal? Bukan, itu pun enggak kan. Jadi Rasulullah minta sama kita ini. Kenapa? Orang itu bilang kita ini sekarang. Itu kalau kita paham betul-betul ya. Kalau ngajar kita begitu. Orang bilangkan kita sekarang ini, aku nggak pernah jumpa sama orang itu. Rindunya aku sama orang itu, bilangkan kita inilah.
yang ngaji malam Sabtu Pak Zulkarnain ya. Tahu Nabi nih, rindunya aku gitu. Orang tuh bisa rindu kali sama aku. Itulah yang aku rindukan gitu Nabi. Pada saat kalau kita baca selawat ya, itulah Rasul. Paham ya? Jadi Fatihah Khotimah kita baca dari sama-sama sampai Nabi itu. Apa nggak tambah-tambah rindu Nabi? Salah satu keuntungan orang yang ngaji. Jadi kita. Ini nggak diungkapkan orang kadang-kadang. Setidak-tidaknya tiap malam Sabtu kita baca Fatihah sama Nabi. Para ulama, orang tua kita masing-masing ya. Tak usah pun kita ucapkan, tahulah Nabi kita mengharapkan syafaatnya ya kan? Apa gak dibilang Nabi habisan? Jadi melebihi dari orang perang Uhud itu yang meninggal di Baki, melebihi dari sahabat-sahabat masih hidup yang sama dengan Rasulullah. Belum seberapa kalian ini kita Nabi, kita kira bahasa kita. Aku yang kudu karena itu akhir zaman itu, yang mereka tuh gak pernah jumpa sama aku nggak jumpa sama dia. Ini perlu diungkapkan supaya kita ini macam mana lah. Masih ada juga ngaji ini macam nunggu ada kalau sempat ya. Nggak ada lebih tinggi dari ini lagi. Nggak ada lebih tinggi dari ini lagi. Itu ilmu inilah ya. Sedangkan baca selawat aja belum sampai sama Nabi, apa kita baca Al-Fatihah? Makanya selalu saya bilang kalau andaikan kita nggak bisa ngaji, entah apa halangannya, Fatihah tetap baca. Dan sampai Nabi nunggu ya. Udah Pak Hanafi. Kalau kita nggak sepele dan ilmu ini, maka Allah lebih nggak sepele sama kita. Itu makanya dalam diskusi, apabila hambaku berjalan kepada aku berlari mendapatkan nikmat. Apabila hampir sengkal aku sedepa, kata Allah Ta'ala. Itu kata Allah Ta'ala sama kita ya. Kita sendiri yang lari. Salah siapa ya kan? Ini perlu diungkapkan juga lagi memang supaya kita merangsang kita untuk ilmu ya. Jangan sepele untuk ilmu ini. Gak ada lebih tinggi dari ini lagi. Itu dikatakan Hasan Basri, amal paling abdal dalam dunia sholat kecuali tuntut ilmu. Berarti lebih tinggi lagi. Karena sholat itu juga bisa dikerjakan kalau ada ilmunya kan. Ada yang bertanya gini saya, Ustaz, ada tetangga saya tuh rajin sholat ke masjid pun rajin kali ini, tapi hidupnya kok susah. Ya sering saya sampaikan, kalau ngaji orang kaya semua ini. Tapi jangan kalian bangga kaya mobil 10 nggak gitu. Yang pasti kaya hati kan. Kalau nggak orang kaya macam ngaji nih. Kayak waktu. Ya kan saya. Pala-pala kok dari sana, dari Mabar kemari ya kan. Udah. Kayak waktu. Kayak selera. Udah ada pantang nggak makan. Itu hebat orang ngaji. Banyak kali diberikan kekayaan. Yang paling tingginya lagi apa kekayaannya itu, kawan pun orang yang baik-baik aja. Ini orang ada yang preman nih. Kalau nggak diungkap ini karena baik juga nggak sadar. Nah macam mana Pak Anas nih? Maka hidupnya semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Yang saya bilang buktikan. Sehari-harian kok ngadepin kereta tuh ya kata berbagai macam manusia ya kelakuannya. Tapi tetap kan ngaji malam Sabtu. Udah beda suasananya. Kalau secara masuk surga secara hakikatnya belum, tapi udah taman surga dia masuk. Kalau orang dah main di taman surga, masuk surga apa enggak? Dar. Hah? Masuk lah. Apa yang di hati kau itu keluarkan aja. Ya sudah jelas Rasul itu rindu kali sama kita ini. Cuman dia nggak rindu. Kalau kalian ini jumpa sama aku, nengok kalian mukjizat segala macam ya. Para orang perang itu memang nggak rindu juga. Tapi lebih rindu kita ini. Kenapa sampai begitu? Nggak pernah jumpa tiap hari. Apakah dengan
Bukan bisa lagi itu mungkin kalau ngaji mesti yakin. Baguslah kau nanya gitu, jangan diam aja. Nabi yang bilang, kalau Nabi yang bilang benar apa dusta? Kalau kita dustakan kafir malah. Nabi wajib bersifat sidik, amanah, tabligh, patona. Sidik pasti benar. Kata Rasul, saya menyampaikan kata Nabi, selangkah aja kita berjalan kemari, diampuni dosa kita setahun. Semua binatang di darat, di laut, yang terbang, minta ampun, ya Allah ampunkan dosa siap. Kira-kira kalau orang minta ampun, diampuni apa enggak? Itu salah satu keuntungan ngaji, ibadah yang diterima. Dikira ibadah setahun yang diterima. Kita ibadah kita sampai seumur hidup sampai sekarang ini diterima apa enggak? Walau alam enggak tahu. Sanksi aja, cacat semua. Mana ibadah kita enggak cacat? Cacat. Undangannya cacat, nengok orang sakit cacat, tajih cacat. Kenapa cacat? Karena banyak kali perbuatan ibadah kita bukan lillahi ta'ala. Itu renungnya. Kalau apa, dan diam aja ya. Pergi undangan, kok pergi? Gak enak lah. Tahu anak ke pesta pun dia orang itu datang gak enak. Bukan lillahi ta'ala. Dah. Neng orang sakit gitu juga. Aku sakit itu nengok cacat. Makanya kita Nabi, ya berbuat baik sama orang itu ya baik namanya. Tapi yang sebenarnya berbuat baik itu dia berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik sama dia. Jadi kalau itu selama ini berutang aja menjual jual aja ya san. Kenal lah daerah. Nggak enak lah kalau nggak datang. Udah. Jadi nggak pernah ragu tuh bilang Nabi itu. Itulah ruginya orang yang nggak ngaji nih. Selangkah dikira ibadah setahun yang diterima, diampuni dosanya. Udah, ibadah dalam dunia ini, apapun ibadah, tidak ada yang dipanggil malaikat kecuali untuk ilmu. Panggil malaikat, mati syahid. Gimana kita sudah mendapatkan mati syahid itu? Nah, sekarang ini bangsa bisa kita usahakan, tetapkan dalam hati niatnya ngaji. Apapun ceritanya aku tetap ngaji malam Sabtu. Mati kita diantaranya itu mati syahid lah. Karena mati dalam ilmu namanya itu. Tapi niat kita sidik ya, benar ya. Ya kalau bisa ngaji, kalau enggak laku nih ini ya. Ngaji. Udah heran. Sekarang kok belum terasa mungkin. Tapi kalau betul udah terasa kali pun. Enaknya ngaji itu. Ya. Tapi mana yang belum terasa saya bilang berapa banyak pertolongan Allah kita orang yang berilmu nih. Berapa banyak? Banyak kali. Tapi ya, aku kok nggak ngerasakan pertolongannya ya. Tanyalah diri sendiri jawabannya. Kalian dalam ilmu tauhid nggak boleh sompel sedikit pun. Dan selalu saya sampaikan nggak boleh sompel. 99,9% pun nggak laku. 100%. Apa yang kita 100% kan itu? Nah, Allah Maha Kaya, Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Kuasa atas semuanya Maha Allah Taala, Maha Mendengar. Udah. Jadi di mana kesalahan kita kadang-kadang? Ada di hati kita gini. Ada sholatnya awak ngaji tapi itu bantah loh, Det. Tapi inilah. Apalagi cerita sama orang, jangan. Nggak dikabul-kabulkan juga doanya. Payah juga aku rasa hidup. Kata kita, kalau kita sudah pahami Allah Maha Mengetahui, yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, yang mengetahui, pasti baiklah sama kita itu. Hidup dalam kemiskinan, bagus. Nggak ada yang bagus, sangka baik sama Allah Ta'ala. Kalau kita sangka baik sama Allah Ta'ala, maka kita pun dapatlah sangka baik itu. Jangan pernah sangka buruk, ya, sangka baik aja. Makanya kadang-kadang kalau saya cerita riwayat, cerita atau kenyataan di tetangga kita mana-mana, jangan bercerita itu. Karena berbagai macam cara Allah Ta'ala untuk mengampuni dosa kita ini. Dosa kita banyak. Nah, banyak dosa. Dosa dari yang sekarang, dosa dari balik. Saya ingat dosa waktu dari balik. Kan waktu balik itu baru tutur hukum syara ya. Banyak dosa waktu balik terus berjalan. Kawin, tambah ibadah tambah banyak dosa. Dapat anak atau dapat pahala terus bertambah pahala kan mendosa banyak. Udah ngaji melawan dia sama Allah Ta'ala, dosa enggak itu? Berani kali kau ya.
Karena kalau kesalahan kita lakukan, kita nantang Tuhan. Tadi ada perempuan nangis kan, apa nih? Udah nanti aja lah kalau cerita. Dia penasaran sana, apa masalah kau? Nangis kan dia. Coba ceritain. Macam mana lah nyerita, pedihkan hati ini gitu, nah, gitu. Pedihkan di hatinya. Melihat tingkah laku mamanya diajak ngaji nggak mau. Udah. Sekarang kan entahlah di sini ya. Tapi kalau tempat kawisara banyak kali orang jual bunga. Mekar-mekar bunganya ya kan. Dipakainya itu. Setelah nangis sekali dah. Mama kan ngeri kali itu, dosa ngeri kali itu mak. 1000 kali berzina itu. Yang lebih parahnya mak, itu berarti mak nantang Tuhan. Ya memang haram, kenapa rupanya mau apa kok? Kalau mengharapkan orang nggak ada orang bantu, itu kita nafsu. Padahal tidak ya, makanya ilmu yang pas ini dengarkan, amalkan. Bahwasanya rezeki kita itu pasti sampai. Coba dong nih, rezeki seorang nggak akan biasa orang, kalau kita pasti sampai. Betul nggak ini? Saya nanya kau yang bertanya tadi, orang lain orang tiba bersih aja, tenang orang Melayu itulah kau. Makanya kalau sambatan orang Jawa, kalau orang Melayu nggak ada. Sambatan yuk, orang Melayu tak kapan mulai kerjanya, menang gulung celana, baju. Belum datang siapa lagi, belum tak kejap lagi yang mau pi cocoknya nih. Jam belum. Tidak belakang bawa apa jangan gerang-gerang gitu orang-orang menunggu orang untuk kejap lagi lah. Jadi kerja enggak siang tanggung baguslah makan dulu, siap makan. Kalau orang Jawa disuruh makan pun tak mau. Engkau se ya kan. Tak kosan. Engkau se itu apa? Ntar lagi. Wih, ler sih, kulah. Nantilah, ya. Orang Melayu aja ditawar, nggak ditawar benahnya. Aku putih lah sih dia ke rumah, lebih banyak nih. Udah. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita ini sangka baik sama Allah Ta'ala, maka baiklah datangnya. Yang sangka buruk. Sedang orang kafir kasih Allah Ta'ala nggak sembahyang nggak apa, konon pula orang yang beriman sama Allah Ta'ala nggak dikasih, nggak masuk di akal itu. Tapi kenapa sampai aku nggak datang? Itulah pertanyaan saya dulu sama guru ya. Kalian enak kali kok saya dulu nanya gitu, bagaimana tante izin apa katanya. Saya yakin kalau memang Allah menjadikan manusia bangsa makan, pasti sediakan yang makannya. Orang kita maksudnya bangsa makan kan, pasti sediakannya. Nah tapi kok nggak ada sama saya bilang. Saya mungkin cerita saya dulu ini, betul nggak ada. Tengok guru tuh muka saya sebentar, nggak saya jawab pertanyaan kau tuh. Dah orang lain. Gitu dulu saya ngaji. Bukan enak-enak macam kalian nih. Kalian ini ngelawannya tubuhnya ya enggak ini. Ketawa kan. Nah saya dulu kayak gitu. Anggapan saya kejam kali guru. Gitu Pak Nabi, nggak saya jawab pertanyaan kau tuh. Iya mak. Sampai saya ke rumah, baru saya paham yang kata guru itu. Aduh, rupanya inilah jawabannya rupanya. Kenapa kau bilang sama aku? Itu makin bilang nggak saya jawab. Bila sama Allah Ta'ala. Ini sama kalian pun ulang-ulang. Mu anak kelas itu. Berapa kali saya bilang, kata Nabi kalau bersabar dengan Allah Ta'ala. Salahnya orang yang jauh kali, di Jogja sana tinggalnya. Kemudian saya panggil kemarin dia itu. Biar jumpa ngomong sama dia. Janda anak 4, berarti kan nggak punya laki ya kan kalau janda. Hidupnya kok enak, nggak ada kerja. Apa lo usaha? Modalnya 2 rakaat aja kan. Rajin bangun tengah malam sembahyang 2 rakaat. Nggak jual donat ya. 2 rakaat aja modalnya. Apa diajakin bilang sama Allah Ta'ala? Ya kau lebih tahu, kau maha kaya. Bukan banyak-banyak kali aku minta. Dalam sampai aku minta kesana kemari. Makanya aku minta, kau maha kaya. Duit 1000 pun nggak ada. Bilang sama Allah Ta'ala. Apa lebih? Semuanya dia ada sama Allah Ta'ala. Itu sampai saya penasaran. Rumahnya di Menteng sana, dekat rumah si Buya tuh. Menteng. Tapi kalian jangan bercerita ini ya.
Saya datang, cuman kok cara dapat rezeki? Kau kerja enggak? Ya itulah, 2 rakaat aja pokoknya tengah. Apa aja bisa mau telah anak uang sekolah anak. Udahlah, saya mau nanya, cuma cara orang datang rezeki sama kamu nggak bisa sama, tiap hari beda terus gitu. Ngeri, tiap hari beda terus cara orang ngasih rezeki. Udah yang barusan ini aja lah. Yang barusan ini ada kawan SMA jumpa kalau sekolah SMA atau lah perempuan kalau jumpa cerita kiki ujungnya terakhir apa kan gitu. Aku kemarin mau nanya kamu kok ada orang sini jual rumah supaya kita dekat-dekat gitu. Aku pengen saya tinggal di sini, rumah sini. Oh ada gitu. Yuk kawan lah, rumah Pak Wak Haji mau dijual. Udah Wak ya coba ya dah, ngomonglah kalian langsung. Dia pulang, jadi beli rumah itu 350 juta. Itu cuma cara kita suka-suka hotel lah. Sampai sekali itu datang, nah 350 juta. Berapa dari kasih orang tuh? Kawannya berapa ngasih, Pak Haji itu berapa ngasih dia? Kira-kira aja deh, 100.000. Transaksinya 350 juta. Udah langsung kita kaji, tapi itulah cara dia. Gitu ya. Pulanglah saya. Udahlah pulang ya. Oke, itu hebat. Nggak pernah sama Allah cara ngasih duitnya sama Allah. Cuman dia setiap masalah, ini tuh kita semua ya berarti cerita ini. Modal 2 rakaat aja. Pulang saya di Salamnya saya 500.000. Ya terbalik nih saya bilang. Enggak ada. Kalau nggak saya beraniin mana dibalas Allah lagi nanti ini. 500.000 ya saya. Ya. Kita tuh kok kasih duit mau aja ya sana ya. Janda anak 4. Udah sampai situ ceritanya ya. Inilah mereka ngaji. Tadi kita macam mana Allah kasih sama Rasulullah, Nabi kayak itu rindunya sama kita. Nggak mungkin sia-sia aja. Tapi itulah dia. Kalau sudah terlanggar pantang dosa dilakukan, tinggal tobat aja, tobat lah. Ini tobat. Saya sampai pakai jaminan dah geram kali kan nanya apa jemaah nggak mau ikut kan? Ada ibu-ibu kakinya lagi sakit kali saya ini lah udah bertahun udah yang ini gitu udah yang sakit apa nah, sekarang sekaligus aja ya nggak usah makan obat ya. Rabu depan saya tanya balik, Rabu depan udah ada laporan nggak makan obat ya. Teringat saya sama Pak Anafi dia makan obat bisa kok ya kan, cuman amalan mungkin beda. Ibu amalannya cuman la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, banyak baca. Nanti Rabu depan ini udah sehat semuanya. Amin. Diamin kan betul benar pasti sembuh kan? Itulah keyakinan itu. Jadi kalau kita berdoa sama Allah Ta'ala kita nggak yakin, kita berdoa. Oh ada kesalahan aku makanya nggak dikabulkan Tuhan ya. Nah, alhamdulillah kalau ngerti. Minta ampun sama Allah Ta'ala. Nah, makanya saya amalkan itu. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena ada kawan saya pun gitu juga. Sakit, kena diabetes. Kalau orang diabetes ke mata larinya kan. Udah mulai nggak nampak. Jadi dengar kabar saya sakit, saya datanglah. Siap pagi saya datang ke rumahnya, kau gini ya, dia orang ngaji, ahli berzikir. Orang tarekat, ahli berzikir lah. Kau tinggalkan zikir kau dulu ya. Kau bacalah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu aja kau amalkan. Terus saya pulang. Besok subuh-subuh kok assalamualaikum siapa lah nih orang? Dia yang tadi nggak bisa jalan, kayak tongkat ngerbang-ngerbang pakai kacamata jadi nggak bisa, kena diabetesnya itu. Ya, lah serius. Ya sejak kau pulang sampai sekarang belum tidur aku soalnya. Gitu kalau beramal itu. Sejak kau pulang semalam aku tunggu waktu isya sampai sekarang belum tidur aku. Itu yang dibacanya. Cocok dikabulkan apa enggak? Nah gitu. Ini ada yang tanya, udah kau makan? Udah berapa kali? Adalah 3 kali. Gimana nih? Kau kalau mau duit, kita ngajari orang nih eceknya ya kan? Baca ayat 1000 dinar. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amrihi ja'alna likulli syai'in qadar. Allah kan datang rezeki yang tak disangka-sangka itu. Kata bilang. Udah besok coba. Udah kau makan? Udah berapa kali? Ada sekali kau baca kok. Kali.
Nah, maunya macam tadi tuh. Akhirnya nyerah dia. Nggak tidur Gus, sampai sekarang nggak mau tidur. Bisa jalan nggak pakai kacamata. Ajarilah aku lah. Nah, dua sih berzikir aja tuh. Minta diajari ilmu fikih. Gimana sebenarnya? Nah, orang kok gitu rupanya ada imam yang bagus kan? Kalau gitu sakit Allah Ta'ala bagus. Nggak ada nggak bagus buat Allah Ta'ala. Kalau nggak ada gitu kayaknya, asih juga dia dengan zikirnya itu. Bagus, bukan zikir itu salah. Dia bilang salah pula, nggak salah. Karena ada orang banyak berzikir itu sampai ribuan kali banyaknya. Yang baca salah 25.000 kali pun ada ya sana. Dia zikirnya Allah, Allah. Sampai nggak tahu tasbih dapat mana nggak tahu. Tidur dia kan. Aku nggak punya lah, tapi kalau waktu sakit ini tukar ya. Karena Allah suka dari sisinya itu orang tuh ngaku salah. Ini penyakit banyak manusia tidak mengaku salah, betul nggak? Dek, kok cepat kali habis duit? Kau baru gajian, berapa nggak? Kau udah habis duit kan? Iya bang, salah lah memang kata istri. Ngikuti kawan, entah apa dia beli. Ngaku salah dia, redam marah kita kan? Kalau lebih besar suara dia berapa lagi? Abang yang belanja kalau mau tahu berapa duit sekarang kan? Dia pikir banyak kali ngasih 1 juta itu kan? Nah, nggak geram itu. Tapi kalau aku salah, ya udah ada gitu ya, udah. Akhirnya saya jauhkan dia berpikirnya, tunggu dulu, ngaji aja dulu ya. Dia udah dibayangin, nanti kalau gimana, jangan. Belum kawin, udah mengadakan tindakan aja. Jangan, nanti macam tukang cendol. Enaknya dulu, ya, kalau saya dulu masih SD, SR, bukan SD, SR. Sekolah Rakyat, baru tukar SD. Tapi di buku bacaan itu nama bukunya Sinar Pagi. Sampai apa saya tuh? Banyak kali kata-kata nasihat. Salah satunya sampai sekarang berkesan itu tukang cendol. Bawa cendol kan dipikulnya kan goyang ya, dua-dua. Bawa cendol. Berhenti dari bawah pohon, pokok bangga, panas kan. Capek juga jual cendol. Kalau bisa nanti laku ini kebeli ayam lah, tak berpekor, beternak ayam itu nanti kan banyak pula telurnya. Oh, nggak nghukum apa ya, rami aja biar banyak. Udah banyak nanti ayam itu kebelikan kambing, nah, udah banyak kambing itu. Aku pun nggak lagi main halong-halong gitu, naik kuda lah aku katanya. Dia kayaknya boy, bangga tadi naik kuda. Kalau nggak pakai kuda, gimana ngambil kambing itu banyaknya? Iya, sifatnya apa tadi? Cendolnya tadi, tumpah, pecah, pulang dia. Kenapa bang? Dia nggak berani bilang. Kalau kan ada guci cendol tuh gini. Terus kalau SD dulu, SR dulu tuh disepak itu nggak pecah, tinggal gantungannya. Hayalan tukang cendol. Ini udah ngaji banyak kali hayalan. Udah 100 orang yang mau kata itu karena. Belum apa gigi patah 1. Tegur Allah Ta'ala itu ya kan. Aku patahkan gigi kosong. Makanya ini kan kita mulai lagi dari bersama ini, kita mulai lagi dari mula. Pakai ilmu yang pasti, jangan yang ragu. Kalau yang ragu nggak bisa, kita mau pergi jalan nggak bisa, mau jualan semua nggak bisa kalau ragu. Enak kali siswa itu buka bengkel juga lah aku. Servis orang bisa ngerti juga ya aku soal kereta tadi kan. Tapi ya kalau laku, kalau enggak di bengkelnya kedai dibuka nggak ada orang betul kereta. Jadi dia buka servis kereta. Dan yang lain aja lah. Nggak jadi. Gitu kan. Pak Hanap yang enak nggak pernah keringan, TV ya kan. Bagus aku kerja aja TV ku yang bagus aku rusak aja dulu semuanya. Baru kebetul dapat ilmunya nanti, servis TV lah aku. Ya kalau ada orang kampung rusak TV, karena canggih-canggih kan TV orang. Jadi dia servis TV? Enggak juga. Jangan-jangan pada ngejar. Tapi ada tangan, mau mancing juga ingin naik kan.
nggak pernah berikan mancing. Ya kalau dapat ikan, kalau enggak berpanas saja di laut tuh atau putih baru jadi hitam. Jadi nggak aneh jadi semuanya. Nah, makanya pakai ilmu yang pasti. Ilmu pasti. Bahwasanya rezeki seorang nggak akan pindah pada seorang, akunya pasti sampai. Yakin? Dudukkan di hati. Kalau itu berutang, enggak. Nah kalau yakin enggak berutang, enggak pasti sampai kok. Cuma kita nggak sabar itu aja. Dan tidak akan bertukar tambahannya nih. Udah sampai nggak akan bertukar pula lagi. Makanya kalau kita pakai ilmu yang pasti, enaklah jalan hidup ini. Udah Hasan, ini perlu bertauhid. Nah, fikih itu peraturan ibadah. Tauhid itulah ibadah. Tasawuf penyelamat ibadah. Maka satu aja yang kita pegang kuat, cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat. Satu aja pun. Apakah kudrat, hayat, yang mana menjadi ilmu, sama yang mana kita pegang. Cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat ini. Datanglah pertanyaan. Kalau udah baik aja kan kita. Oh kita cerita Zulkarnain lagi nampaknya nih kan. Sampai saya ditegur guru gitu gini, dan dia banyak usul kan. Nggak pandai saya bertanya Tuhan. Saking bodohnya, bertanya pun nggak pandai. Yang penting kau bersuara, kata guru. Jadi saya ikuti kata guru, patuh aja. Nanti izin Tuhan, udah gitu punya dia kata. Orang nggak boleh bertanya, memang jujur nggak pada saya bertanya. Apa mau tanyakan? Nggak bersuara aja kok kata. Bersuaralah saya, izin Tuhan. Nah udah, tahulah si guru, saya belum paham yang diceritakan tadi. Bahwa rezeki seorang nggak akan berseorang, kalau akunya pasti sampai. Nggak paham, tapi nggak mau pandai bertanya. Nah bersuara aja kok. Buktikan gini. Muncul terus ilmu hikmah itu karena kita bertanya. Kita kan banyak fokusnya ke duit aja. Nanti ditanya, peran yang salah juga lagi nih. Ini entah nggak tahu lah. Kalau saya tanya, ada yang salah apa nggak tahu juga. Asal ditanya ada yang salah. PR-nya apa? Dulu lagi udah itu. Duit bukan segala-galanya. Cocok? Duit bukan segala-galanya. Jangan kemana-mana kau dulu. Capek ini kau tidur pula. Duit bukan segala-galanya. Cocok? Cocok ya? Pakai kita kan? Ya betul. Nah, tapi segala-galanya perlu duit. Betul apa salah? Hah? Ya jangan ragu. Ini kalau ngaji, kalau saya tanya jawab aja. Salah saya betulkan, kalau betul alhamdulillah. Ulang lagi ya. Kecepatan kali ya. Duit bukanlah segala-galanya. Cocok? Cocok. Sepakai kita semua nih kan? Segala-galanya. Oh aku mau dalil. Mana bukti tinggal minum aja, nggak pakai duit kan? Dan duit bukan segala-galanya. Udah. Tapi segala-galanya perlu duit. Betul apa salah? Itu pertanyaan. Mulai dari kiri dulu. Mana sekolah sudah gitu nih? Betul apa salah? Hah? Salah. Hendra? Salah. Jadi segala-galanya perlu duit, salah dia. Pak Nabi? Salah juga. 3. Baru ke kanan. Semana Heri? Salah. Kalau kau bilang salah, mesti tanya orang bisa pandai jawab. Dia bilang salah aja. Lompat kelang 1. Macam mana? Duit bukan segala perlu duit. Salah apa betul? Sebenarnya strategi memang kita kaji itu memang salah, memang tidak bukan segala-galanya dan segala tidak perlu kan jadi kan. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita perlu juga duit. Salah satunya. Ya
banyak sekedar barang, banyak juga misalnya yang kita butuh contoh macam token listrik apa itu mana juga Nah, kan perlu pakai duit juga. iya lah kencing aja pun bayar. Makanya jadi mana cara memahami meyakinkan itu memang apa? Sekarang bukan masalahnya kan jawab aduh salah apa benar. Itu dulu. Baru bisa nanti ke sana. Hah? Salah. Salah? Nah, peganglah kalau salah. Jangan token kau bicarakan. Di bawah token ada, di atas token pun ada kan? Nah ini kita nggak selalu kalau orang ngaji ya. Makanya kita renungkan sendiri dan jujurlah kita sama diri sendiri. Kalau kita sama diri sendiri pun nggak jujur, apalagi sama orang lain. Berapa banyak yang kita dapat dari Allah Ta'ala nggak pakai duit? Jadi jawabannya apa? Salah yang tadi ya. Uang bukan segala, tapi uang tapi segala berubah. Tidak, salah. Mana dalil kau? Dalil itu pegang eri ya. Nanti kau ditanya sama orang mustaqim tuh dan nggak boleh jawab kau. Kau udah gelar itu Syekh Kutub ada ya kan? Tentangmu. Syekh Kutub. Nah, kau jangan biar aja jawab ya. Nah, berapa tuh ngirup oksigen nih? Terus saya keluar masuk. Kayak duit? Tidak. Tapi ada orang bilang gini, dia ngadu, saya ada abang-abang Ustaz, kenapa? Saya nggak dapat jawabannya. Kenapa? Katanya kalau nggak kerja nih potong lo bisa makan apa kok? Masih kerja lah. Nggak makan apa? Mesti diusahakan. Itu cerita kaji itu gitu bang, rezeki pasti sampai. Gitu betulnya, betul memang. Tapi nggak kau usahakan dapat. Pakai apa bayar token tadi? Dua kata si am ya kan? Ya juga aja. Nah, siapa yang jawabnya gitu? Ngerti kelanjutan ya? Karena kau nanti kau bilang itu kau mesti pada jawab. Apa dalil kau? Sekarang lihat keluarkan. Supaya kita kalau ada orang nanya jawab langsung. Kasih KU langsung ya. Mau tahu lah aku memang rezeki kaji itu gitu di mana-mana pun pasti sampai. Tapi buktinya kalau nggak kerja makan apa? Potong nih kuping ini kalau bisa kata. Nggak diusahakan katanya pula. Nah, kau sering jumpa di tiap hari jumpa Pak Ustaz. Dia orang yang merokok apa enggak? Merokok. Rokoknya apa? GP. Besok kau beli GP ya. Kantongnya sama Ciko ada. Jumpa dah. Oh, Assalamualaikum. Nah, bang. Masukkan langsung ke mulutnya. Kan bisa keluar racun rokok. Kalau yang rokok itu nggak tahannya. Apalagi rokok itu memang kesukaan dia. Pisang langsung, pasang langsung. Apa usaha bang tadi bilang? Potonglah tuh biaya bang sekarang. Malah kan bang bilang kalau nggak diusahakan nggak dapat. Ya apa usaha bang? Janji semalam kan potong kuping gua. Potonglah sekarang. Sejak itu nggak boleh ngomong lagi dah. Gitu ya. Ria. Udah. Nanti kalian tidak, apalagi kalian nih disorot orang kali kalian nih. Apalagi si Hasan, tinggi kali kan orang tuh udah katanya kan. Kalau ditanya orang dia bisa jawab. Ada orang kaya nanya saya dulu gitu. Saya manggil abang, udah orang manggil bapak, saya manggil abang aja. Mejanya meja dari Gio. Supaya ngambil gambar orang kaya. Batu Gio tuh meja ya. Yo. So aku mau naik sama kau kata. Nah. Tentang masalah rezeki segala macam tadi. Jadi orang kaya kan biasanya orang kaya juga miliaran ya kan. Nah. Ini kalau rezeki seorang pasti sampai letaknya di pasang di alam mengetahui letaknya masing-masing. Jadi bapak berapa beli sepatu tuh? Orang kau nanya lain pula kau jawab. Itulah saya tanya, jawablah. Karena pertanyaan itu jawabnya ini. Karena Allah mengetahui tadi berapa sepatu 350.000 deh, sepatunya. Model Italia begitu. 350.000 waktu itu mahal kali itu. Iya. Asbak rokok ini Pak, yang asbak rokok yang dari aluminium 43 segi dah. Masih 1.500 harganya itu. Sepatu udah 350.000. Berapa? Enggak ada nama saya. Kalau lain ditanya lagi kau jawab. Jawabannya ini saya bilang. Berapa nih Pak? Nah. Berapa saya bilang tadi? Hah? 1.500. Kenapa Bapak tahu di meja ini? Meja Gio ini, si harga 1.500. Sepatu dibawa di kaki, meja PM segala macam. Nggak salah tuh. Atau sepatu junjung lah di kepala, mahal kali harganya kok ya kan? Kalau seperti taruh di kepala aku orang gila lah aku kata orang deh. Udah.
Apa maksud cerita ini? Allah sudah menetapkan pasangan masing-masing, kita pegang kita apa? Udah ini dulu sini. Diamlah. Karena dia maha mengetahui. Itu satu pegangan kita. Itu ilmu yang pasti. Satu. Yang kedua, yang buat kita gelisah selama ini, kenapa gelisah? Nggak ada ilmu pasti. Ilmu pasti apa? Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu memikulnya. Betul nggak? Kita coba nanti kuat ya. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu memikulnya. Pasti mampu. Mampu. Kalau nggak mampu, bodoh Tuhan. Kan? Apa guna kita bilang nama mengetahui? Kalau dibebankan sama kita yang berat, enggak. Nafsu kita yang jerit-jerit selalu. Asyik kurang aja. Sampai kata Nabi, andai kata lembah itu diisi emas semuanya, nafsu kotanya tetap kurang. Kurang juga. Udah. Ini kalau ada undang-undang di hati kalian, keluarkan tahankanlah itu ya. Karena kalau tahu alhamdulillah. Kalau nggak tahu, nggak mau nanya, tahankanlah. Itu pantun Melayunya gitu san. Kalau nampaknya hari macam saya juga dulu, nggak pada bertanya gitu ya. Udah mau gerak-gerak aja, tapi kan keluar juga suaranya. Nah, kan meredam nafsu itu supaya tidak terbawa dengan ini dunia. Saya ulang lagi ya, bukan untuk share, itu kita semua. Karena Allah tuh maha mengetahui, gitu ya. Nggak usah gelisah. Mustahil. Sekarang kok mama gue sakit. Kayak gitulah kehidupannya. Gue sepanjang cerita seperti itu aja lah. Antara kita dua aja yang tahu dah kan. Jadi mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban supaya kau enak kau ngurus mama kau itu. Yang kita tidak mampu mikulnya. Mampu lah kau itu. Makanya kita masing-masing. Ada anaknya 2, ada yang 3, ada yang 1, ada yang belum beranak. Masing-masing ada pegangannya kok. Jadi rupanya Allah Ta'ala nggak tahu. Ustadz yang 1 itu mau kawin lagi. Tahu udah Allah Ta'ala kan? Nggak. Tahu kan? Udah diamlah. Kapan saya tentukan? Langkah rezeki pertemuan mau di tangan. Kapan? Tunggu. Jadi itu tidak. Nah. Tapi apapun ceritanya Allah ngasih teguran sama kita. Kalau yang salah tegurkannya ya kan. Nggak cocok giginya patah udah hari. Si Eri bisa lengkap giginya ya kan. Nah coba lagi rasakan. Nanti tanpa sadar kalian bos. Iya ngaji ini makin lama makin enak, bahkan nikmat. Nah nanti kan rasakan. Kalau sekarang belum ya sabar aja dulu. Nanti mau rasakan enaknya ngaji. Jadi ibadah itu cerminan kehidupan kita sehari-hari. Iya. Dari sholat itulah kau renungkan. Dari sholat itu. Nanti kalau kau bertanya saya jawab. Tapi pahit. Pahit. Yang pahit yang cepat dibuang lah. Karena terkadang obat ya. Yang manis yang cepat diminum, terkadang racun. Dah. Sholat diawali dengan suci dari ras kecil dan ras besar ya kan. Kalau mesti beras kecil atau beras besar, sah sholatnya? Enggak. Nah, kemudian berdiri betul ya. Rukun pertama berdiri betul. 3 rukun dikerjakan dalam waktu berdiri. Berdiri betul, takbiratul ihram ya, niat. Kan 3-3 satu tempat itu. Waktu kita berdiri betul. Berdiri betul, rukun sholat dengan berdiri betul, niat sama takbiratul ihram. Nah, coba ambil dari situ aja dulu. Nggak usah jauh kali, nggak usah sampai Fatihah dulu, situ aja dulu. Berarti kita berusaha kita sholat kalau kita sudah berdiri betul kan? Udah. Ini saya bilang tadi pahit ini nih. Nggak apa-apa kan? Nah, kalau kau rasa sudah berdiri betul, ini kalah. Enggak jangan. Tidak penyakit. Menung aja deh. Udah kawin nih, ada orang udah kawin. Kenapa? Di mana ya? Pening kepala aku mikirkannya gitu ya. Nah, orang udah berdiri betul dulu. Berdiri betul baru usali ya. Kalau belum jangan. Karena ada juga orang belum sempat berdiri betul. Di mana contohnya? Kok ketawa? Bukan cerita lucu nih kok. Di mana kita merhatikan orang sholat belum berdiri betul? Waktu sembahyang tarawih. Sambil jalan, Allahu Akbar, iya kan? Sah sholatnya? Enggak. Belum berdiri betul.
Berdiri betul dulu. Baru dia baca usali suratan terakhir rakaat ini adaan makmum ta'ala. Allahu Akbar, ada niat dah. Baru sah kan? Kalau yang terakhir kita cepat, imamnya mau cepat aja. Sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut subhanallah ma'bud ya. Ada yang enggak tahu dah, asal ikut dah but aja lah pokoknya ya kan? Ada. Belum berdiri betul. Udah takbir. Allahu Akbar. Sah apa enggak salatnya? Tidak. Makanya kalau mau kawin pun berdiri betul dulu. Ya kalau belum berdiri betul udah kacau. Kacau lah. Imam belum berdiri betul takbir. Macam mana? Wajib kita ikut apa enggak? Enggak, selentik kupingnya. Berdiri betul dulu imam bilang ya kan? Apa dah? Itulah makanya cerita orang tua kita dulu memang kacau sholat itu. Gara-gara apa? Nggak pakai ilmu. Sholatmu berjamaah juga 27 derajat loh daripada sholat sendiri. Oh. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah 20 derajat, 27 kali lipat. Nah. Jadi kalau imam belum berdiri betul takbir dia sah baiknya. Kan enggak kan? Kita ikut, salah kita lah. Dan kalau yang muda-muda yang tua aja jadi imam, yang tua disuruh jadi imam. Biar abdal. Kalau muda ini cepat-cepat aja yang tua. Yang tua tau lah udah tua, kurus. Enggak pakai celana dalam, kain lapo. Allahu Akbar ruku dia. Lama bersama Allah, mana beda? Allahu Akbar. Trek kayak kainnya. Namun kain lapo. Si makmum belakang suara krek kan kok ini kan? Iya. Imam ini pantatnya nampak tutup ya tangannya. Imam merasa pantatnya pegang. Ini lah kan. Makin kuat tutupnya. Sipak kayaknya ke belakang. Oh, cemen sipak rupanya. Sipaknya imam tadi. Udah mau aja berantem bubar semuanya. Nah, itu kalau nggak pakai ilmu. Sudah. Senyum-senyum siam. Jadi cerita itu berhentinya. Jadi bukan mesti share, siapapun berdiri betul dulu. Baru takbir. Barulah enak ya. Barulah baiat sama Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji siapa itu? Janji kita. Hidupku matiku karena Engkau ya Allah. Itu baiat, janji sama Allah Ta'ala. Udah, karena kita lemah, kita baca juga lah auzu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Berdiri sama setan. Baru baca bismillah. Begitu terus dari sholat itu kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Enak lah jadinya. Dari cermin sholat itu aja. Mesti ada tumaninah kan. Makanya hidup pun kalau nggak pakai tumaninah kacau. Masak ini perempuan ini pun kalau nggak pakai tumaninah kacau masaknya. Bisa bertukar langsung di kualitas masaknya ya kan. Ribet ini kan, mau gila lemak jadi nggak jadi kan. Udah terus cabai itu sambal goreng aja sudahnya ya kan. Coba tumaninah dulu. Hidup ini kalau nggak pakai tumaninah kacau kita. Tumaninah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.